warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Regina Wagnia dengan NIM 21841015. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masih buku ini ya, tapi buku kita maju ke bab 4 mengenai apa sih? Lupa deh. Mengenai hubungan permusuhan antara Direktur POC dan umat Islam di Indonesia, seperti itu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir. Bukan sekian dong. Selamat menikmati. Pada bab 4 ini, kita akan membahas mengenai permusuhan antara para direktur POC dengan umat Islam dalam buku Kawan dalam Pertikaian. Nah, menurut saya yang telah saya pahami gitu ya, di bab 4 ini tentang hubungan yang penuh permusuhan antara para direktur POC dengan umat Islam di Indonesia selama periode 1596 sampai 1942. Nah, Steinbrück menjelaskan bahwa permusuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama ada perbedaan ideologi. Nah, POC ini didirikan sebagai perusahaan dagang yang berorientasi pada keuntungan, sedangkan umat Islam di Indonesia memiliki pandangan dunia yang berpusat pada agama gitu. Nah, yang kedua ada persaingan ekonomi. POC memonopoli perdagangan di wilayah Hindia Belanda yang merugikan para pedagang muslim lokal. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada ketidakpercayaan politik. Nah, POC ini memandang umat Islam sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaannya. Karena umat Islam melihat POC sebagai penjajah yang kejam. Steinbrück menunjukkan bagaimana faktor-faktor ini dapat memicu berbagai konflik antaranya yaitu POC dan umat Islam, termasuk perdagangan, pemberontakan, pembantaian, dan juga membahas bagaimana POC menggunakan berbagai cara untuk menekan umat Islam seperti pembatasan dakwah, penutupan masjid, dan juga pemberlakuan pajak yang diskriminatif gitu. Nah, hasil pemahaman ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang akar-akar permusuhan antara POC dan umat Islam di Indonesia. Nah, Steinbrück menggunakan berbagai sumber sejarah untuk mendukung argumentasinya, dan dia menjadikan analisis yang seimbang dan juga objektif mengenai permasalahan ini. Nah, pada bab ini itu penting untuk memahami sejarah hubungan antara Islam dan juga kolonialisme di Indonesia. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan ideologi dan kepentingan ekonomi dapat memicu konflik dan juga kekerasan. Nah, ada beberapa poin penting dari bab 4 ini di buku Kawan dalam Pertikaian ini. Yang pertama ada permusuhan antara POC dan umat Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang yang terjadi secara tiba-tiba gitu. Tetapi merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang dan juga kompleks. Nah, yang kedua ada Permusuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang termasuk perbedaan ideologi, persaingan ekonomi, ketidakpercayaan politik, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu POC menggunakan berbagai cara untuk menekan umat Islam, dan juga hal ini dapat memicu berbagai konflik dan juga kekerasan. Jadi, kesimpulannya yaitu pada bab 4 ini dalam buku Kawan dalam Pertikaian adalah bacaan yang sangat penting itu bagi siapa saja yang ingin memahami
memahami mengenai sejarah hubungan antara Islam dan juga kolonialisme di Indonesia. Nah, Steinbrück ini memberikan analisis yang mendalam dan juga seimbang tentang masalah ini, dan dia menunjukkan bagaimana permusuhan antara POC dan juga umat Islam memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat Indonesia. Mungkin segitu saja penjelasan kita pada hari ini mengenai topik mengenai topik kita pada hari ini mengenai permusuhan alamiah para direktur POC dengan umat Islam. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.